Moh Limo. Inilah nasihat Sunan Ampel untuk meninggalkan 5 dosa yang menghancurkan hidupmu. Sahabat Cahaya Hikmah, mari kita mengenal lebih dekat sosok Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo yang sangat dihormati dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau merupakan seorang ulama besar sekaligus pejuang Islam yang memberikan pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Vietnam, pada abad ke-15, dan dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu agama mendalam serta pemikiran yang visioner. Sunan Ampel adalah figur sentral dalam dakwah Islam di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya. Dengan pendekatan yang lembut, beliau tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Islam, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Salah satu keistimewaan Sunan Ampel adalah kebijaksanaannya dalam menyampaikan dakwah. Beliau menggunakan metode yang sederhana, sehingga pesan-pesan agama dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa, yang pada saat itu masih banyak memeluk kepercayaan tradisional. Tidak hanya berdakwah, Sunan Ampel juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Pesantren ini menjadi tempat lahirnya banyak ulama dan tokoh Islam yang turut menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Selain itu, beliau juga dikenal dengan ajaran Moh Limo, yakni sebuah konsep yang mendorong masyarakat untuk menjauhi 5 perbuatan tercela: tidak berjudi, tidak mencuri, tidak mabuk, tidak berzina, dan tidak menggunakan narkoba. Ajaran ini menunjukkan komitmen beliau terhadap moralitas dan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kehadiran Sunan Ampel tidak hanya membawa perubahan besar dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Sikap beliau yang ramah, rendah hati, dan bijaksana membuatnya dicintai oleh berbagai kalangan. Hingga kini, jasa-jasa beliau tetap dikenang, dan makamnya di Surabaya menjadi salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi umat Islam dari berbagai daerah. Sunan Ampel adalah teladan yang menunjukkan bahwa dakwah yang penuh kelembutan dan hikmah dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat. Kisah Sunan Ampel dan dakwah tentang Moh Limo. Sahabat Cahaya Hikmah, ada sebuah kisah menarik yang mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan dalam berdakwah, yakni kisah Sunan Ampel saat menyampaikan ajaran Moh Limo kepada masyarakat. Kisah ini menjadi bukti nyata betapa pentingnya pendekatan yang lembut dan penuh hikmah dalam mengajak seseorang ke jalan kebenaran. Di sebuah desa dekat Ampel Denta, hiduplah seorang bangsawan bernama Raden Kebo Kenongo. Raden Kebo Kenongo adalah seorang pemimpin yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Namun sayangnya, ia memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan melakukan berbagai perbuatan tercela lainnya. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya mencoreng nama baiknya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga membuat rakyat di sekitarnya kehilangan panutan yang baik. Melihat kondisi ini, Sunan Ampel merasa terpanggil untuk mengingatkan dan membimbing Raden Kebo Kenongo. Namun, beliau memahami bahwa perubahan tidak dapat dipaksakan. Diperlukan cara yang bijaksana untuk menyentuh hati seseorang. Suatu malam, Sunan Ampel memutuskan untuk mendatangi rumah Raden Kebo Kenongo. Pada saat itu, Raden sedang berpesta bersama teman-temannya. Dalam suasana yang ramai dan penuh keriuhan, Sunan Ampel datang dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Sambil tersenyum, Sunan Ampel berkata kepada Raden, "Wahai Raden, tahukah engkau bahwa seorang pemimpin adalah cerminan bagi rakyatnya? Jika engkau baik, rakyatmu akan mengikuti kebaikanmu. Namun, jika engkau tersesat, rakyatmu pun akan jauh dari jalan yang benar. Bukankah engkau ingin menjadi pemimpin yang dikenang karena kebaikan dan kebijaksanaannya?" Kata-kata Sunan Ampel yang sederhana namun syarat makna itu berhasil menyentuh hati Raden Kebo Kenongo. Ia terdiam sejenak, merenungi ucapan tersebut. Meski pada awalnya ia tidak langsung menunjukkan perubahan, benih kesadaran telah tertanam di hatinya. Beberapa hari kemudian, Raden Kebo Kenongo datang menemui Sunan Ampel dengan hati yang terbuka. Ia mengakui kesalahannya dan meminta bimbingan untuk memperbaiki dirinya. Sunan Ampel dengan sabar mengajarkan ajaran Moh Limo kepada Raden Kebo Kenongo. Ajaran Moh Limo berisi ajakan untuk menjauhi 5 perbuatan tercela, yaitu moh main, tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk-mabukan, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak mengisap candu, dan moh madon, tidak berzina. Dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih, Sunan Ampel berhasil membuat Raden Kebo Kenongo mengubah perilakunya. Transformasi Raden Kebo Kenongo membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagai seorang pemimpin, perubahan dalam dirinya menginspirasi rakyatnya untuk mengikuti jejaknya.
Kebiasaan buruk yang sebelumnya merajalela perlahan-lahan ditinggalkan, digantikan oleh kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan sejati dimulai dari hati. Dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan pendekatan yang penuh cinta, dakwah yang disampaikan Sunan Ampel tidak hanya mengubah seorang individu, tetapi juga membawa perbaikan bagi seluruh masyarakat. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang sangat penting dan tetap relevan hingga kini adalah konsep Moh Limo. Ajaran ini merupakan sebuah nasihat bijak yang dirumuskan oleh Sunan Ampel untuk membimbing masyarakat menjalani kehidupan yang bersih, berakhlak mulia, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Istilah Moh Limo secara harfiah berarti tidak melakukan 5 hal. Konsep ini dirancang untuk melawan berbagai kebiasaan buruk yang kala itu masih banyak ditemukan dalam masyarakat Jawa, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tradisi lama sebelum datangnya Islam. Ajaran Moh Limo bukan sekadar larangan, tetapi juga panduan moral yang mengedepankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Larangan-larangan ini mencerminkan pesan universal tentang etika, akhlak, dan tanggung jawab sosial yang tidak hanya berlaku pada masa Sunan Ampel, tetapi juga sangat relevan dengan tantangan kehidupan modern saat ini. Makna Moh Limo. Sahabat, mari kita renungkan makna mendalam dari 5 larangan yang terkandung dalam ajaran Moh Limo berikut ini. 1. Moh main, tidak berjudi. Sunan Ampel mengajarkan bahwa berjudi adalah perbuatan yang dapat menghancurkan moral, ekonomi, dan hubungan sosial. Judi menciptakan ilusi kekayaan instan yang seringkali membawa kehancuran, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Dengan menjauhi judi, seseorang diajak untuk mengandalkan usaha yang halal dan berkah sebagai jalan mencari rezeki. 2. Moh ngombe, tidak mabuk-mabukan. Minuman keras tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga merusak akal sehat yang menjadi anugerah dari Allah. Ketika akal sehat hilang, kemampuan seseorang untuk membedakan yang benar dan salah juga hilang, sehingga membuka pintu untuk berbagai perbuatan dosa. 3. Moh maling, tidak mencuri. Dalam ajaran Islam, bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal adalah sebuah kewajiban. Sunan Ampel menekankan bahwa mencuri adalah tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak keimanan pelakunya. Dengan menjauhi perbuatan ini, seseorang dapat hidup dengan damai, tanpa diliputi rasa bersalah atau takut. 4. Moh madat, tidak menggunakan narkoba atau zat adiktif lainnya. Meskipun istilah madat pada masa itu merujuk pada kebiasaan mengonsumsi candu, pesan ini sangat relevan dengan tantangan penggunaan narkoba di era modern. Kebiasaan ini, selain merusak tubuh dan akal, juga menghancurkan masa depan seseorang dan menjauhkannya dari nilai-nilai agama. 5. Moh zina, tidak berzina. Sunan Ampel menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri dan kehormatan. Zina adalah perbuatan yang tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. Dengan menjaga diri dari zina, seseorang turut menjaga keharmonisan masyarakat dan keluarganya. Relevansi Moh Limo di masa kini. Meskipun ajaran ini dirumuskan lebih dari 5 abad yang lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam Moh Limo tetap relevan hingga hari ini. Dalam kehidupan modern, tantangan seperti perjudian online, penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan krisis moral masih menjadi ancaman serius. Ajaran Sunan Ampel ini memberikan solusi abadi, hidup dengan kesederhanaan, menjauhi larangan Allah, dan berusaha menjaga akhlak dalam setiap aspek kehidupan. Konsep Moh Limo bukan hanya pedoman bagi umat Islam, tetapi juga pesan universal yang dapat menjadi landasan hidup bagi siapa saja yang ingin hidup dengan kedamaian, kehormatan, dan keberkahan. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan yang berharga adalah kehidupan yang dijalani dengan menjaga keseimbangan antara ketaatan kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Hikmah dari ajaran Moh Limo. Sahabat, ajaran Moh Limo yang disampaikan oleh Sunan Ampel mengandung pelajaran hidup yang sangat dalam dan penuh makna. Ajaran ini mengingatkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dapat merusak integritas serta keberkahan hidup. Mari kita telusuri lebih dalam makna setiap bagian dari ajaran Moh Limo ini. 1. Menjaga kesucian diri dan harta. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Moh Limo adalah untuk menghindari perbuatan yang dapat merusak kesucian diri dan harta, seperti judi, mabuk, dan mencuri. Dengan menjauhi ketiga hal ini, kita bukan hanya menjaga nama baik dan harga diri, tetapi juga menjaga keberkahan dalam hidup dan rezeki. Keberkahan harta yang kita miliki akan menjadi sumber ketenangan dan kesejahteraan,
baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkan. Ketika kita hidup jauh dari perbuatan tercela, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. 2. Menghormati kehidupan. Ajaran ini juga mengingatkan kita untuk menghormati kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan orang lain. Menjauhi narkoba dan zina adalah bentuk penghargaan kita terhadap tubuh dan jiwa, serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kedua perbuatan ini bisa merusak masa depan individu, keluarga, dan bahkan masyarakat secara luas. Dengan memelihara kesucian hidup, kita berupaya untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan penuh berkah, yang akan turut membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat. 3. Berperilaku bijak. Dalam ajaran Mohlimo, terdapat pesan penting bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah dan tindakan kita harus dilandasi dengan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab. Kita diingatkan untuk tidak mudah terjerumus dalam godaan dunia yang bersifat sementara, melainkan berusaha untuk selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Berperilaku bijak berarti tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kita, agar hidup kita membawa manfaat bagi banyak orang. Penutup, menghidupkan ajaran Sunan Ampel. Sahabat Cahaya Hikmah, ajaran Sunan Ampel yang terkandung dalam Mohlimo ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, terutama di tengah arus modernitas yang seringkali mengikis nilai-nilai agama dan moral. Tantangan zaman modern ini mengharuskan kita untuk lebih bijak dalam menghadapi segala bentuk godaan yang dapat menjauhkan kita dari jalan kebaikan. Oleh karena itu, mari kita menjadikan ajaran Mohlimo sebagai pedoman hidup kita untuk menjaga kesucian diri, menghormati kehidupan, dan berperilaku bijak sesuai dengan ajaran agama. Dengan menghidupkan ajaran ini, kita akan senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam nasihat ini, memperbaiki diri, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sumber referensi. Informasi mengenai Sunan Ampel ini diperoleh dari berbagai catatan sejarah Islam Nusantara, termasuk kajian tentang Wali Songo dan tradisi dakwah Islam di Jawa Timur.